Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel pribadi saya, Jeffrey S. Chandra Channel. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bangun pagi, kita masih mendapati, kita masih bernafas, itu karena Tuhan masih mempercayakan kehidupan bagi setiap kita. Artinya, ada tugas, tujuan, purpose yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita yang belum selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan dalam hidup ini, biarlah kita dapat berdoa kepada Tuhan sebagaimana yang firman Tuhan katakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang masih ada, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, pakai waktu yang ada dalam hidup kita ini sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Hidup ini bukan cuma soal bangun pagi, lalu tenggelam dalam kesibukan sepanjang hari, lalu istirahat malam hari, begitu seterusnya setiap hari. Jangan mau hidup yang seperti itu, tapi minta hidup yang lebih berarti lagi. Ada sebuah pujian yang sangat amat populer, dan saya rasa tidak ada orang percaya yang tidak pernah tahu lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Entah itu kesempatan yang pertama, apalagi kesempatan yang kedua. Artinya yang sempat harusnya sudah tidak ada tapi masih ada. Nah, orang menyebutnya itu sebagai kesempatan kedua. Bahkan mungkin ada lagi yang mengalami kesempatan ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, hidup ini bukan soal panjangnya. Ada banyak orang selalu berdoa, kalau orang ulang tahun selalu mintanya umur panjang dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, hidup ini bukan soal panjangnya. Tapi kalau kita hidup umur panjang, tapi yang dibuat adalah kejahatan dan sebagainya, umur panjang tapi penyakitan dan sebagainya, ya buat apa? Jadi hidup ini bukan soal panjangnya. Hidup ini adalah soal warisan. Karena semua kita nanti akan tidak ada. Tidak ada manusia yang hidup abadi, tidak ada. Vampir itu cuma film-film, Bapak Ibu Saudara, ada di film. Tetapi manusia tidak ada yang hidup selamanya. Satu saat kita semua akan kembali kepada pencipta kita. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang kita tinggalkan? Legacy, warisan. Karena hidup kita terbatas. Pakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini Kau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami yang Kau ingin kami kerjakan. Maafkan kami yang bermalas-malasan, maafkan kami yang tidak peduli, maafkan kami yang dengan sengaja melarikan diri dari tugas tanggung jawab kami. Bapa, saat ini sadarkan setiap kami bahwa betapa singkatnya hidup ini, betapa terbatasnya hidup ini, sehingga kami harus memakai setiap kesempatan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga itu boleh meninggalkan legacy warisan, sehingga jejak kami bertuliskan
anugerah. Oleh karena Engkau Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kami. Tuntun kami dalam renungan singkat ini Bapa, supaya kami boleh memahami arti hidup kami ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita buka Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ke 17, Bapak Ibu Saudara. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah, Tuhan tolonglah, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, dan atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis karena lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ayat ke-12 tadi, Bapak Ibu Saudara, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam sebuah buku yang berjudul One Month to Live, Carey and Chris Shaw menuliskan bahwa apabila waktu dalam hidup kita di bumi ini hanya tinggal 1 bulan lagi, semua kita dapat dipastikan akan menghabiskan waktu dalam hari-hari kita dengan cara yang berbeda, serta dengan cara-cara yang mungkin belum pernah kita jalani sebelumnya. Para penulis buku tersebut, yakni Carey and Chris, juga percaya bahkan setiap kita pasti akan mengalami sebuah kehidupan yang lebih berarti, sehingga dapat meninggalkan sebuah warisan bagi kekekalan. Kesadaran mengenai waktu hidup yang singkat, Bapak Ibu Saudara, dapat memberikan perubahan pada bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan ini. Namun yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang tahu masa hidup manusia selain Tuhan? Dia yang ada dari selamanya sampai selama-lamanya. Itu sebabnya di hadapannya manusia ini hanyalah debu. Dalam bacaan Mazmur 90 tadi, Bapak Ibu Saudara, setiap kita diingatkan, adapun kehidupan manusia seperti suatu giliran jaga malam, juga seperti mimpi, seperti rumput yang pada pagi hari berkembang dan ketika sore hari sudah lisut dan layu.
Bapak Ibu Saudara terkasih, pernahkah kita merenungkan apakah yang dapat dikerjakan selama masa 70 tahun serta bonus 10 tahun yang mungkin kita jalani, jika isinya hanyalah tahun-tahun kesukaran dan penderitaan? Dalam keadaan seperti itu, pemazmur memohon kepada Tuhan untuk mengajarkannya menghitung hari-hari yang ada, sehingga dengan demikian ia dapat menyadari betapa singkatnya kehidupan ini dan menjadi bijaksana ketika menjalaninya. Pemazmur juga memohon kepada Tuhan yang kekal, kasih setia yang mengenyangkannya di waktu pagi, dan sukacita yang mengimbangi hari-hari kesusahannya. Membandingkan kesementaraan manusia dengan kekekalan Tuhan, serta ketidaktahuan kita akan akhir dari sebuah kehidupan, semestinya membuat kita lebih lagi mempercayakan diri kita kepada Yang Maha Tahu itu. Sehingga dengan kesadaran itu, mari kita jalani hidup ini dengan bijaksana, demi meninggalkan warisan berharga bagi sesama dan memegahkan namanya. Kesadaran bahwa waktu yang kita miliki sangat terbatas hendaknya menjadikan kita lebih bijaksana dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang masih ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hidup ini bukan soal panjangnya, tapi apa yang akan kita tinggalkan setelahnya. Saat akhir segalanya hanya satu yang tersisa, yang terbaik ku lakukan, hidup bagimu Tuhan. Saat akhir segalanya, harta pun tiada berarti, hanya yang berdasarkan kasih tetap selamanya. Kau menguji hatiku di perjalanan hidupku, lewati segala yang terjadi, adakah ku setia? Ku kan memuji Engkau di bumi dan Kau sediakan tempat di surga saat akhir segalanya. Ku hidup selamanya. Hidup yang kita jalani hari ini, Bapak Ibu Saudara, tidak diukur dari berapa panjangnya, tidak diukur dari apa yang kita miliki, karena segala sesuatunya akan berlalu. Itu
Itu sebabnya biarlah kita mengisinya dengan segala sesuatu yang akan kita tinggalkan nanti. Segala sesuatu seperti yang Tuhan ingini. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan. Saat akhir segalanya hanya satu yang tersisa, yang terbaik ku lakukan, hidup bagimu Tuhan. Saat akhir segalanya, harta pun tiada berarti, hanya yang berdasarkan kasih tetap selamanya. Kau menguji hatiku di perjalanan hidupku, lewati segala yang terjadi, adakah ku setia? Ku kan memuji Engkau di bumi dan selamanya. Kau sediakan tempat di surga saat akhir segalanya. Ku hidup selamanya. Saat akhir segalanya, ku hidup selamanya. Bersamamu Tuhan selamanya. Tinggal bersamamu selamanya. Hidup yang kita jalani hari ini tidak diukur dari apa yang kita miliki, karena segala sesuatu fana dan pasti akan berlalu. Itu sebabnya biarlah kita mengisinya dengan segala sesuatu yang akan kita bawa pada saat kita datang menghadap dan mempertanggungjawabkan setiap kesempatan waktu hidup yang Dia percayakan bagi setiap kita. Itu sebabnya isi kehidupan ini dengan yang berarti. Tuhan pemilik segalanya. Harus kami akui bahwa hidup kami ini punya-Mu. Harus kami akui bahwa segala sesuatu itu adalah segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami.
Bantu kami Tuhan, agar kami tidak memegangnya terlalu erat, sehingga sulit bagi kami untuk melepaskannya di saat Engkau memintanya kembali. Bantu kami Tuhan, agar kami tidak merasa semua itu milik kami yang harus kami pertahankan. Sehingga ketika kami nanti kembali kepadamu, kami dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu, entah itu talenta, entah itu waktu, entah itu kesempatan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Sehingga Engkau berkata kepada setiap kami, "Sabaslah engkau hambaku yang baik, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu." Kami merindukan saat itu Tuhan, datang dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berjanji, kami akan mengisi hidup ini dengan hal-hal yang berarti, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita katakan,